saya mau tanya juga ya. Tadi Mhm, kalau metodenya, yang saya tahu, misalnya Jepang, Yamaha, oke. itu dia pattern, Mhm, kemudian belajar pattern buat lagu yang di buku, mhm, kemudian mainkan lagunya. Itu ya, itu Jepang ya. Terus kalau Australian, ya enggak hanya Australia, tapi ada beberapa beberapa metode, itu yang mereka main rudiments. Banyak rudiments. Jadi latihan jari dulu. Kalau di klasik itu mungkin latihan skill-skill dan sebagainya ya. gitu ya. Lagunya lama. Mhm, Tapi ada yang kalau Australia yang saya tahu itu, dia tidak memainkan rudiments, tapi pattern-pattern irama yang sangat banyak, yang sangat ya gradasi gitu ya. Jadi mhm, macamnya tambah lama tambah sulit, tapi rhythm pattern semua. Nah, ini kan ada beberapa yang berbeda ya. Satu mhm, dikuatin di tekniknya, yang mhm, rudiments. Yang kedua, yang ini main rhythm terus, main pattern. Jadi dia tanpa sadar dia main rhythm banyak, tahu rhythm banyak dan steady karena latihannya rhythm terus, macam-macam. Nanti dirubah kakinya, dirubah tangannya, gini kan. Terus yang ketiga mhm. tadi Yamaha dicampur tapi separuh-separuh. Jadi latihan rhythm pattern sedikit, terus main rhythm Mhm. patternnya lagu, terus main lagunya. Terus kasih rhythm pattern lagunya diulik semua. Ya kan gitu ya, drum repertory Jepang kan gitu. Terus main lagunya. Tapi ya terbatas di buku itu. Nah menurut Wisnu, secara basic, mana yang lebih baik? Rudiments dulu dihabisin, atau rhythm pattern aja supaya dia gampang. Ini kan ceritanya kita mau arahkan ke pelayanan, yang pingin pelayanan tadi. Jadi yang mana yang paling efektif? Atau yang ketiga, jadi digabung. Rudiments, pattern, lagu. Rudiment, pattern, lagu. Gitu. Kalau yang terbaik sih, Ya. saya bilang semuanya punya kelebihan masing-masing. Cuman Mm-mm. kalau untuk teman-teman yang ingin ingin main gitu ya, Mm-mm. menurut Ya. saya yang paling cocok yang seperti Jepang itu tadi. Hmm. Sorry, belajar rhythm, belajar, phrase-nya, lalu belajar hit-nya, setelah itu, Mm-mm. mungkin kalau saya ya, setiap Mm-mm. kali saya ngajar satu pattern, Mm-mm. saya akan coba, Mm-mm. carikan satu lagu untuk dia, satu lagu Oh, seperti tadi ya. Jadi iya, setelah dapat bisa main pattern, langsung masuk lagu. ini ngaruh ke musikalitasnya murid kok, sebetulnya. Ini lebih ke Sangat ngaruh, memancing masuk musikalitasnya ya? karena gini, saya Mhm, dapat banyak murid itu bukan 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 semuanya emas loh ya, maksudnya, ya ya. saya ya, kalau kalau saya menyebutnya itu, wekel. Saya Mmm, mengistilahkan itu wekel. Maksudnya gini, saya kan mhm, waktu itu ngefans sama Lutfi Wekel. Jadi mhm kalau ada mhm, murid yang cepet sekali dapetnya, cepet sekali, mhm. perkembangannya, Progresnya saya ya? saya itu menyebut dia wekel saya. Oh iya, Artinya saya nemu wekel, gitu loh maksudnya. nemu Artinya Wekel saya nemu ya? wekel. Heeh, Heeh, nemu wekel saya. Nah, ada beberapa, dari sekian banyak, mhm, cuman sekian sekian mungkin sekian belas orang yang saya anggap sebagai wekel saya. mmm, Nah, kenapa begitu? Karena mereka kebanyakan tumbuh bukan di, keluarga yang suka musik, mmm. gitu maksudnya. Kebanyakan mereka tumbuh bukan Kenapa? dari keluarga musik, yang Wekel itu? Kebanyakan bukan. Jadi gini, Oh, eee, macam-macam, ada yang karena memang dari tugas sekolah menugaskan mereka harus bisa satu satu alat musik, dan orang oh, tuanya dengan gampangnya mikir bahwa heeh, yang paling gampang aja, nah, kan cuma oh. pukul-pukul doang, Oh, jadi ada kan sekolah yang menyuruh muridnya harus bisa main satu alat musik, mbuh carane ya apa. Jadi orang tua ngeleskan anaknya nih, wis milih sing gampang ae pokoknya bisa. Ada yang gitu ya? Saya oh baru banyak. tahu nih. Oh, banyak. Sekolah Saya seperti itu juga ngaji banyak ada ya? di salah satu lembaga itu, hampir Heeh, tiap tiap anak SD dan SMP itu alasannya mirip, heeh. alasannya mirip seperti itu. Oh, jadi banyak Gitu. sekolah yang nyuruh begitu berarti ya? Nggak tahu itu sekolah-sekolah kenapa begitu.
Tapi Saya baru mungkin tahu juga ini. tapi mungkin juga, kebanyakan sih sekolah swasta ya, yang saya tahu ya. Heeh. Mungkin juga mereka ingin murid-muridnya itu mempunyai satu keterampilan gitu mungkin. Atau mungkin mereka Mmm. juga ada sedikit salah paham, karena ada quote, mungkin ada slogan atau ada meme yang bilang kalau belajar musik berarti menstimulus kerja otak gitu ya. Iya Eee, iya iya. saya sih setuju nggak setuju sih soal itu, tapi it's okay lah, apapun alasannya saya harus dorong murid itu untuk jadi lebih musikalitas, karena dia nggak dapat itu di rumah. Akhirnya saya harus Mmm. menyediakan itu, Mmm. gitu. Iya iya Nah, iya. karena saya harus menyediakan itu di kelas, setiap kali saya kasih satu pola, saya harus Mhm. kasih dia, rangsangan ini loh lagunya, kira-kira kayak gini nih. Iya iya iya. Supaya Nah, dia terus tuh bagaimana dengan teknik ya? Kan gini, kalau kita main pattern, main lagu, kan kebanyakan main rhythm pattern, berarti itu kan belajar koordinasi ya? ya, Koordinasi tangan kakinya harus bisa steady, tempo, dan sebagainya. Tapi kan ya, di luar itu ada teknik-teknik yang tidak bisa dicapai hanya karena dimain lagu ya. mhm, Misalnya paradiddle, double stroke, semua kan enggak semua lagu ada itunya. Apalagi kalau lagu-lagu yang enak gitu kan jarang sekali punya teknik-teknik yang apa ya, ya lebih ke demonstrable gitu ya, artinya lebih lebih bisa ditonjolkan gitu. Bagaimana tahapannya? ya itulah gunanya kita, bagi grade ya. Mhm Sebetulnya. mhm. Kalau yang saya Mmm, omongkan tadi kan jelasnya ada di grade dasar. grade Karena kan, dasar. anggapannya kita Mhm ya, dia mhm. dari kurang musikalitas, kita bangun musikalitasnya dulu supaya dia itu paham Oh, kalau dengar lagu itu dia bisa mendengarkan suara drumnya ini kayak apa nih, gitu. Ini suara snare-nya yang mana? mmm, Ini suara tone-nya yang mana? Itu yang saya tekankan duluan supaya apa, dia kalau di luar, mungkin di mhm mobil dia, play mhm audionya atau dia di mhm. kamar play audionya itu dia lebih aware tentang itu semua, Mmm, gitu. iya iya iya. Jadi Itu yang saya rasakan, musikalitasnya dulu ya? Mhm mhm. betul, itu yang saya rasakan. Saya nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak kebanyakan mikir soal target dia nanti, Berarti harus harus bacanya ujian, heeh. Kan kalau ada setiap grading kan memang tujuannya bisa ujian ya, dapat ijazah juga gitu kan. Dan termasuk kan kalau diuji berarti dia sudah melewati tahap atau teknik yang seharusnya dia miliki, dia mampu gitu. Jadi ada betul, peningkatan. heeh, Gimana caranya kalau anak itu kan dia udah seneng main lagu gitu, bagaimana mendorong dia untuk kemudian latihan rudiments lagi, latihan jari lagi. Kan kita tahu kalau pemain drum yang sekolah drum, itu tiap hari mau tidak mau dia harus sticking gitu kan, supaya lancar dan bisa mengulik semua teknik dan rudiments yang ada di drum gitu. Nah kalau dia main lagu, saya pikir loh ya, kalau main lagu eh, terus kan berarti tidak terlatih sticking yang mhm, sesungguhnya gitu. Gimana? ya. Musikal Pertama dapat saya sih di pamerin lagu. dulu sebetulnya. Dipameri dulu. Iya, Hmm. maksudnya gini, kuncinya saya itu, ingin murid itu lebih perhatian ke ilmu yang saya punya, itu saya pamerin Mm-mm. semuanya ilmu yang akan saya ajarkan kemudian. Contoh misalkan saya ingin ngajarin double stroke misalkan, atau triplet, Mm-mm. right hand lead misalkan. Mm-mm. Saya main satu lagu, Mm-mm. saya ingin dia perhatiin. Perhatikan saya main lagu dan perhatikan ada satu permainan, nanti kamu tanya permainan apa yang bikin kamu menarik. Sebetulnya yang saya mainkan satu rudiment itu, tapi saya mainkan di Hmm. beberapa spot. Hmm. Nah, di situ kan dia aware pasti, ini kok selalu ada yang Hmm. kayak begini ya, gitu loh. Selalu ada yang Hmm. kayak begini, dan dia ngerasa itu asik. Hmm. Ketika dia ngerasa itu asik, saya bilang, "Coba tanya, permainan apa yang kamu mau tanyain? Yang tadi itu gimana?" Kayak gitu modelnya. Nah, yang tadi Hmm. itu namanya bagian dari rudiment, namanya A, namanya B, namanya C. Saya tulis notnya. Saya tulis harganya, Hmm. saya kasih bentukannya, ini latihan dasarnya dulu. Gimana, nanti, pengembangannya kalau fill in kayak begini nih. Nah, kalau rhythm Hmm. bisa kayak gini, kalau singing hi-hat bisa kayak gini. Modelnya seperti itu. Kalau main ride cymbal sama sama rhythm bisa kayak gini.
Mau dibikin Hmm. apa aja bisa kayak gini modelnya. Jadi, saya kasih contoh itu, satu pattern dari rudiment atau yang dibilang teknik tadi itu bisa luas gitu, bisa berkembang Hmm. sangat luas, yang mbatasin cuman imajinasi kita, gitu aja. Hmm. Ya, Jadi tetap dari ada situ rudiments ya. Heeh. Jadi ada rudiments yang memang sudah disiapkan, tapi disajikannya bertahap sesuai dengan mhm, tadi itu apa menarik dulu dia ini senang main lagu, terus ditunjukkan ini loh ada yang bagus, betul. loh kok bisa begitu? Nah ini namanya ini, terus dibuka pelajarannya dia suruh latihan gitu ya, karena dia sudah tertarik dulu dengan hal Oh gitu, itu. Ya 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 bagus intinya kok. begitu. Mm, mm, mm. Jadi Saya ngelihat teman-teman itu kalau udah umurnya mm, mencapai sekitar hampir 30 gitu ya, hampir 30 gitu, ya. ngajar udah mulai males untuk nunjukin apapun. Yang males siapa? Intinya datang Yang, oh kenapa? orangnya, Males maksudnya gurunya. gurunya, oh Iya, gurunya. guru. Teman-teman saya yang Kenapa jadi kenapa? guru maksudnya. Heeh, heeh. Kalau kita sama saya, "Alah pokoknya dibayar, yes biarno dia mau perhatian atau enggak terserah, yang Oh. penting uangnya masuk." Itu ada, sampai ke telinga Hmm. saya begitu ada, dan nggak segan-segan dia ngomong Oh. sama saya. Dalam hati saya, "Ini kok sama saya, kok lucu?" Gitu. Nah, saya sih bilang begini sih sama dia, "Kalau kalau itu terjadi sama kamu dulu, waktu kamu belajar belajar drum dan gurumu seperti itu, kamu ngerasa bagaimana?" Hmm. Kan harus dibalik gitu, maksudnya. Iya iya iya. Nah, soal pelajaran drum itu menarik atau enggak, itu tanggung jawab kita sebetulnya sebagai gurunya. Bukannya kita itu, menunggu minat-minatnya anak itu dari rumah ke kita gitu, bukan. Tetap kita Hmm. konsultasi sama sama orang rumah, mungkin orang tuanya kalau anak-anak, masih anak-anak gitu. Tolong dijaga minat musiknya di rumah. Kasih Hmm. saya selalu bilang sama orang tuanya, selalu bimbing ya, kasih, apa, play lagu-lagu yang dia suka, yang intinya dia suka. Hmm. Play banyak lagu, kasih kasih lagi lagu yang baru, kasih lagi lagu yang baru, supaya dia itu lebih banyak Hmm. musik di rumah, Referensi nggak cuma dengar. Iya iya iya. iya, nggak cuman baca buku aja gitu loh maksudnya. Hmm. Ada Iya iya film-film iya. pun yang kalau misalkan ada spot-spot musiknya, ada soundtrack-nya, dampingi kasih tahu, "Ini loh soundtrack-nya bagus." Jadi Nah, saya itu akan simpulkan pendekatannya Wisnu ini lebih ke musikalitas. mhm, Jadi mhm, toh nanti kalau main drum ujungnya ya harus main musik sama orang dan ngiringi orang, ya kan? Jadi harus ya itu kan yang mampu dituntut. kuat di musikalitasnya. Iya itu yang Sedangkan dituntut. kalau ya ya ya. Jadi gini, sebenarnya saya lihat begini, sedikit ada apa ya, kesenjangan. Kalau yang namanya sekolah musik, kurikulum musik Mhm, itu pasti mempersiapkan dasar yang kuat, basic yang kuat dengan banyak contoh-contoh, misalnya di Yamaha dulu ya. Buku pertama mhm, grade 10 itu iya, ndak ada lagu, nggak ada. cuman sticking semua, terus paling belakang koordinasi, main rhythm, rhythm Mhm, pattern cuman sedikit terakhir-terakhir. Lah iya, mulai repertori 98 mulai ada yang tadi saya bilang itu, oh mhm, lagu tapi dimainkan phrase-nya dulu. Nah, tapi saya lihat dari Wisnu sudah ada perkembangan di mana dengan reason yang cukup baik, mungkin dari pengalaman juga, anak ini dibuat menarik dulu. Nah, menariknya anak ini pasti karena lagu. Jadi ayo main lagu. Pokok kamu seneng dulu sama drum, main yang banyak, mau tidak mau jadi kulino dan seneng drum. Baru betul, diracuni sedikit-sedikit. Ini loh rudiment, iya, apa, apik toh, angel, ayo belajar gitu. Saya kira itu bagus iya, juga ya, anunya, metodenya harusnya bagus. gitu. Cuman kalau mau ngabisin materi buku, kalau memang ada bukunya atau ada target ujian, kayaknya cukup lama itu ya. Karena harus Sebenarnya nggak juga harus gitu, enggak juga. Gimana? enggak juga. Kalau banyak Jadi materi gitu. saya selalu kasih pattern yang saya kasih ke murid itu ya pattern yang ada di buku, nggak keluar dari itu. Jadi Pattern enggak atau artinya isian yang ada di buku itu saya kasih ya ya sebetulnya. ya. Jadi intinya Nah, buku ini enggak sampai dia baca sendiri, tapi disajikan dengan cara yang menarik gitu ya, per porsinya gitu ya. ya, sebetulnya dia baca juga, cuman gini,
sebelum dia baca secara baik gitu ya, saya udah Heeh. udah udah kasih udah kasih dia pamerin Introduksi yang isiannya kayak gini. menarik gitu ya. Pattern-nya Oke. kayak gini. Ya, ya. Ya, Nah, itu teknik mengajar. Kalau sudah dari cara ini guru, itu kan teknik mengajarnya guru. Tapi kalau kurikulum kan target-target dan juga materi yang harus dicapai. Biasanya betul. sih itu kan sama-sama aware antara murid dan gurunya. Tapi Mhm, saya lihat di sini cara ngajar Wisnu aktif. Gurunya passionate, gurunya yang membuat kondisi menjadi anak itu suka dan apa ya, jadi enjoy gitu ya. Wah, ini menarik juga. Nah, jadi itu. Nah, berarti ini sudah metode-metode yang cukup baik untuk dasar belajar ya. Jadi dengan itu mau tidak mau mengumpulkan lagu banyak, jadi steady, kemudian tekniknya belajar perlahan-lahan satu persatu, nanti akan mhm. tercapai semuanya gitu ya. Tapi tadi saya dengar enggak tertarget, harus ujian kapan enggak, tapi enjoyment-nya didulukan gitu ya. Sampai ya Sebetulnya sehabisnya. kalau Eh, kan ada kalau di kadang sekolah musik ada berapa bulan harus targetnya. habis gitu. Gimana kalau gitu? Ya, kalau di sekolah musik ada targetnya tuh memang, betul, ada Oh, target. gitu. Tapi, sepanjang sekolah musik itu membebaskan saya untuk mengarahkan murid, Heeh, membebaskan saya untuk, membentuk murid-murid itu seperti apa. ya. Jadi yang tahu murid itu kan kemampuan murid kan saya. Mhm, mhm, Saya selalu bilang ke murid, "Kalau kamu pengen ujian, ujiannya mhm, bulan ini, sekitar bulan ini, ada waktu mhm. sekian bulan, ayo kamu Ayo push." digarap. Iya, betul. Bagus "Ayo juga kamu ini. push." Jadi saya sudah Iya. kasih aware dulu, saya sudah kasih warning dulu sama dia, "Ayo Mmm, kamu push." iya, iya, Seperti iya. itu. Iya, iya. Dan saya selalu saya mikir, kalau untuk saya nggak pernah Mhm. kasih, mereka itu lagu yang, eee, sekolah musik itu haruskan gitu, maksudnya. Mmm, Ini lagu, ini ada pattern-nya seperti ini. Saya selalu bilang ke mereka, "Coba cari lagu yang hampir mirip kayak gini." Eee, mmm. dari segi kesulitan ritmenya, dari segi kesulitan isiannya, dari bobot-bobot lagunya, coba cari, dan mereka aktif. Begitu Oh, mereka dapat, kan pastinya kan mereka suka kan, karena kan mereka yang cari sendiri. Kan pasti mereka mmm. cari yang mereka suka gitu. Iya, iya, iya. Mereka belajarnya pasti jadi lebih keras dan lebih fokus, karena Mhm, mereka mhm. belajar lagu yang mereka suka juga. Iya, iya, Target iya. dapat, mereka suka, mereka favorit dapat, musikalitas dapat, semua dapat, saya Pasti tinggal melihat, sering main oke, ya, pasti banyak nah, main ya. Iya, itu yang betul. Oh, penting oke, karena itu di aku dalam oke, drum garap gitu. heeh, heeh. Ya karena drum itu kan koordinasi tangan kaki ya, tangan main semua, kaki main semua bisa beda-beda, harus Ya, banyak main, harus banyak berlatih. Jadi dengan cara ini saya kira efektif karena dia seneng, dia kejar sampai bisa. Wah, luar biasa ini. Sekarang poin yang kedua. Wah, ini waktunya jalan terus. Nah, yang kedua nih, satu lagi ya. Untuk teman-teman yang mempersiapkan diri untuk melayani, main di mhm, gereja, itu kan lebih ke arah ngiringi orang. Apalagi, iya, jadi satu interaksi dengan teman, yang kedua ngiringi. Saya kira ini mhm, 2 poin yang perlu dipersiapkan. Kalau tadi kok pas kena Wisnu, diajari sekali langsung steady, enak gitu ya. Tapi mhm. bagaimana untuk teman-teman yang pengen cari pelayanan, pagi kalau mungkin ada di target, ayo bulan depan kok kamu sudah bisa kamu main. Nah, waktu mereka belajar seperti tadi ini, itu yang harus Mhm. dikonsepkan. Belajarnya ini supaya kamu bisa begini. Itu apa aja step-stepnya? Sebetulnya, Sama lebih dengan untuk sulit ngiringi ya? ngajarin, Heeh, iya, lebih lebih sulit? sulit ngajarin drummer yang ingin pelayanan dengan cepat daripada drummer yang ingin membentuk sebuah band, sebetulnya. Oh, bedanya Karena apa? kalau Bedanya apa itu? gini, kalau pelayanan kan tiap minggu lagunya berubah-berubah loh. Oh iya, benar, benar, benar. Iya, jadi gini, Mhm, mhm. kita hanya misalkan dia sudah aktif pelayanan ya, eee, Mhm. setiap kali kita mau mengajarkan sesuatu yang baru, dia pasti sibuk untuk, bilang ke kita, mengadu ke kita kalau, "Saya harus belajar ini nih, saya harus belajar ini," gitu. Iya, 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 iya. Jadi apa yang mau saya sampaikan untuk perkembangannya Mhm, dia itu
di sana. Itu pertama. Hmm. Yang kedua, dengan pertemuan yang sekiranya cuma seminggu, mungkin sekali atau 2 kali, yang kalau dipaksakan bisa 3 kali gitu. Nggak akan cukup Mhm. dengan list lagu yang selalu berubah tiap minggu. Oh, iya iya Itu iya nggak akan iya cukup. iya. Nah, punya Jadi tips enggak? benar-benar Heeh, kenapa? gimana? Punya tips enggak untuk kesulitan ini? Bagaimana? Atau pakai cara tadi Sebetulnya ya, kasih satu irama semua lagu, pakai irama yang sama, feel yang sama tadi. iya, tapi tetap Kalau sekarang tetap trennya itu lagu itu kendalanya. nembak aslinya ya masalahnya ya. Ya, Tren sekarang kendala ini harus terbesarnya sebetulnya heeh, kendala terbesarnya itu ada di teman-teman semimbarnya. teman-teman yang main sama-sama dia. Iya, teman-teman Heeh, yang main sama dia itu selalu begini, ini heeh. saya rasain waktu pindah-pindah gereja ya. Oke. Drummer-drummer Maksudnya pindah itu selalu ngadu, bukan pindah gereja, pindah teman main di gereja-gereja gitu kan? Bukan ya pindah gereja, maksudnya gitu, pindah-pindah. maksudnya kan dimintain bantuan. Jadi kalau Iya, ada iya, temen iya. yang mintain bantuan bantuan untuk gerejanya dia, atau misalkan Heeh. saya disuruh ngelatih, kebanyakan saya disuruh ngelatih sih, Bro. Oh Suruh iya. ngelatih ke gereja A, B, C, D, E gitu kan, anak remajanya Heeh. atau anak pemudanya yang ingin Oh iya, naikin iya, iya. skill. Saya yang suruh ngelatih gitu. Ada yang dari nol juga saya suruh ngelatih. Iya, iya. Nah, dari situ selalu ngadu, eee, fill in-nya harus sama. Teman-teman tuh Hmm. mintanya fill in-nya harus sama, mintanya Hmm. rhythm-nya harus sama. Bahkan, eee, Hmm. ada rhythm-nya, misalkan ada beberapa dari sekian bar, ada bar Hmm. kesekian itu ada beda bass-nya, misalkan bass pattern-nya ada Hmm. beda sedikit gitu. Hmm. Itu yang teman-temannya itu minta persis gitu loh. Padahal yang main aslinya itu nggak sengaja atau dia salah ya, bisa juga ya. Jadi suruh persis padahal yang main itu Yang keliru. padahal kayak lagu Everywhere That I Go gitu kan. Eh, Ada slip-nya kan itu sebetulnya. eh. Ada satu bagian Iya yang ya, dia meleset kebalik. sebetulnya waktu balik ke awal. Heeh, heeh. Nah, kan dia meleset. Akhirnya dia Tapi minta begitu harus persis itu. yang ngajarin awal, saya harus ngajarin yang meleset tuh. Padahal saya bilang, "Itu meleset itu." Everywhere that I go-nya ini ya, Israel Houghton ya. Iya, betul. Kan ada yang meleset itu. Iya, iya. Ada kebalik, Tapi iya, mereka iya, iya. percaya drummer itu, yang meleset itu. Padahal kalau misalkan ditanyain, mungkin drummer-nya juga ngakuin, "Iya, saya waktu itu kepleset." Iya, makanya yang salah dijadikan benar di sini. Wah, itu. Nah, itu Iya, dia. iya, iya. Yang saya Jadi gimana? lucunya, Mhm, banyak dari mereka itu dari gitaris lah, basis, itu malah oke. ngajarin drummer gitu loh. Maksudnya Enggak Oh, enggak gitu, gitu. Loh, kenapa dengan oh, feeling-nya? Apa yang salah dengan feeling-nya? Feeling-nya harus begini loh. oh, Loh, kenapa oh. kalau nggak gitu? Kalau nggak gitu yang lain nggak bisa masuk. Lah lucu, lucu Hmm, kan? jadi Sony diapalin pun bukan juga dihitung gitu. ya. Iya, Sony pun juga Padahal gitu. dari ketukan aja harusnya bisa masuk ya, asal steady ya. Nah, Ini ini kalau karena kalau beda kalau mereka misalkan berhenti. teman kita ya, namanya Heeh. Pak Antoni Sanjaya di Oh, D3 Berkat Bagi Bangsa, ngelihat ini, iya, iya, iya. wah Heeh, pasti bakalan ketawa, "Iya betul tuh." gitu ya. Soalnya pengalamannya dia juga sama. Ini Heeh, song leader itu kalau misalkan nggak ada fill in tertentu yang sama dengan yang dia dengerin di MP3-nya aja, aslinya. Heeh, itu nggak mau masuk tuh, nggak bisa masuk. Oh, nggak bisa masuk. jadi Itu dia yang ngapalin menyebabkan format drama ya, pemula nggak ngitung itu ya. Oh. iya, drama-drama pemula itu agak sulit, bukan agak sulit, semakin sulit untuk kawannya. Hmm, Karena tuntutan dari hmm, banyak ini. gitu ya, ini Baru aja kesulitan. saya ngelatih, ini ada cerita lagi, baru saya Hmm, latih beberapa minggu gitu ya. hmm, Tiba-tiba ada tuntutan dari ketua musiknya, kalau ini anak harus bisa main Latin, misalkan. hmm, Harus bisa main samba. Lah kan saya hmm. mikir, emang sulapan aja butuh latihan. Iya, 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 Saya iya. Jadi, begitu hebatnya butuh latihan loh. jadi irama drum itu bukan hanya bisa main satu pattern, dia nggak bisa. Nah Satu iya, pattern diulang-ulang belum tentu bisa. nah Di iya tempo betul. tertentu juga belum tentu bisa. Nah, itu memang itu Betul. kesulitan di drum. Jadi Iya, kesimpulannya, heeh, saya kalau ngelatih pattern ini coba 1 menit. Kok 1 menit kok lama, Mister? Loh, daripada saya suruh 7 menit, saya dulu latihan ini
sampai 10 menit loh, tanpa fill in. Berani kan? Hmm, Saya bilang gitu, 1 menit cukup iya sudah iya buat saya. iya iya. Oke, kamu udah konstan, oke, naik ininya, temponya dan sebagainya. Maksudnya gini, sebetulnya yang paling sulit untuk mempersiapkan drummer untuk pelayanan adalah kemauan Mhm. dari gerejanya, kemauan dari teman-teman gerejanya itu yang ekspektasinya tinggi, padahal belum tentu skill mereka Mmm. juga tinggi gitu. Mmm. Jadi harus Nah, diberi bisa jadi kesempatan ya, waktu gitu ya juga ya? iya, maksudnya itu biar dia ngenalin lagu itu dengan pattern yang dia bisa, dengan fill in yang dia Mhm, bisa, untuk mhm. ngiringin jemaat itu, eee, pertama save dulu lah intinya begitu. Save dulu, steady dulu. Ah, Iya save iya iya. temponya, save bagiannya, sampai dia terbiasa untuk komunikasi sama teman-teman, itu Mhm kan komunikasi mhm. penting itu, Mhm waktu mhm bermain mhm. itu. Iya Komunikasi iya. sama teman-temannya, sampai dia terbiasa seperti itu, akhirnya dia bisa lepas dan dia bisa menyembah waktu dia main. Mmm. Walaupun nggak merem loh ya. Mhm mhm mhm. Waktu Jadi dulu saya karena pernah pernah nyembah mhm. waktu bulan merem dimarahin sama pendetanya. Kenapa? Sama kalau nggak salah Takut sama salah Frankie pukul? Sama Frankie Oh, Adipura. Iya heeh. iya, Frankie Adipura ya namanya ya? Saya lupa. Gimana itu ya? Namanya waktu dulu saya di Betani. Itu saya Wah, nggak tahu dimarahin tuh. saya. Waktu waktu Maksudnya penyembahan saya sambil merem. heeh. Dimarahin karena apa? Tong leader kasih kode saya saya merem. Oh, tapi kira takut Kodenya kan ketiduran. iya, enggak, maksudnya kodenya itu mau Oh, dia mau kasih kode. dikalungin. Dia pinginnya biar Oh, berdoa. Tapi saya oh, takut pinginnya, pas merem dimarahin jalan sama terus. Oh, iya. Ya, nyembah komunikasi salah merem. satunya itu ya. Ya, maksudnya biarin biarin murid itu belajar yang seperti itu juga gitu loh. Kan banyak Iya banyak iya hal-hal iya. yang perlu dia pelajarin selain dia ngafalin satu lagu secara Mhm detail mhm gitu mhm. maksudnya. Betul betul betul. Ya, ini kalau saya simpulkan memang kesulitan untuk drummer pemula adalah banyaknya lagu dan cepatnya Mhm, banyaknya lagu dalam satu set list dan mhm. tiap minggu berubah-berubah. Jadi kalau mau belajar ngikutin persis memang memang sulit ya. Jadi kalau memang ada yang mau dipersiapkan, mungkin ada kesediaan gereja untuk memberikan ya bukan bukan jadi turun tapi toleransi di mana karena di musik kan ada juga yang namanya music rearrangement. Kan enggak harus Mhm, persis aslinya, ya kan? mhm, Jadi dengan cara itu mungkin kita bisa menolong pemain drum baru ini untuk bisa steady dulu, untuk bisa main ngiringi dulu dan komunikasi tadi sambil dia meningkatkan skill-nya sendiri gitu ya. Saya betul. kira Ini memang masih ada waktu, saya mau cerita dikit soal ini. Nah, ada satu gereja yang sekarang masih berkembang ya, mhm gereja mhm, ini termasuk baru. mhm, Saya ajak debat soal ini, gitu. Jadi ada beberapa beberapa anak muda yang ingin pelayanan, terjun pelayanan ke sana, tapi di gereja mhm, terus make drummer yang lain, intinya kasih persembahan gitu. mmm, Selalu mmm, pakai jasa drummer yang lain gitu, drummer di luar mhm gereja. mhm, Padahal ini mhm, banyak potensi-potensi yang mereka itu ingin melayani dan mereka mmm, sudah bisa main. Mereka sudah bisa main, mmm, cuman karena tidak diberi kesempatan, alasannya adalah begini, mmm, alasannya kami mmm, ingin kebaktian kita safe, kebaktian mmm, kita tiap minggu bagus, gitu. Saya mmm, jawabnya begini, "Kamu mau bikin kebaktian apa mau bikin show?" Saya selalu begitu aja. mmm. Karena saya menganggap dari dulu prinsip saya begini, kalau di gereja itu nggak bisa Mhm, jadi kakaknya, nggak bisa jadi mhm mhm, keluarganya, nggak bisa jadi mhm, bapaknya atau satu family yang menyediakan tempat untuk satu orang itu berkembang di mhm, situ, mending nggak usah bikin gitu maksudnya. mmm, Karena itu ya 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 fungsinya ya. salah satu fungsi gereja menurut saya, prinsip saya begitu. Iya 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 Itu iya. fungsinya gereja. Karena saya dulu juga diberi kesempatan seperti itu dan saya terima kasih sama gereja-gereja itu. Salah satunya yang itu tadi yang pengen saya ngiringi dengan satu fill in dan dua Satu dua pattern, bola satu itu fill in. tadi. Iya iya. Padahal ya, Hebat gereja-gereja juga selalu bilang, itu. semua orang harus melayani gitu kan ya. Berarti harus, ayo semua melayani Tuhan. Tapi kalau mereka ingin Iya, melayani di bidang tertentu yang seperti ini, khususnya di musik, memang dilemanya begini, dianggap oh belum siap,
disiapkan dulu. Nah, disiapkan tapi dibiarin, tunggu siap baru dituai. Tunggu siap baru dipakai. Jadi kalau enggak bisa lebih bagus dari yang ini enggak dipakai dulu. Wah, itu terus kapan ya? Ya. Begini, kalau pingin jemaatmu siap untuk melayani, kasih training dong. Nah. Jadwalin mereka training. Ya. Dampingi mereka. Kamu kan kakak-kakaknya, kamu kan senior. Ya. Dampingi Persiapkan. mereka. Intinya persiapkan mereka dengan sungguh-sungguh. Iya. Tapi kalau Ya, sudah intinya kalau kita nggak mau kerja keras, mau makan apa gitu. Iya. Ya, terus Nah, ini aja penting. beli pemain terus dari luar. Intinya gitu. Iya. Nggak Ya ada itu jemaat akhirnya yang bakalan bisa melayani kalau caranya seperti itu kan. ini penting ini untuk dipikirkan, direnungkan oleh para penyelenggara pelayanan gereja. Dan menurut saya dan menurut pengalaman saya, sebenarnya kalau jemaat yang dulunya duduk lihat orang pelayanan, terus dia bisa duduk di pelayanan itu, bukan cuma bangga loh, tapi dia tuh melihat penghargaan baik dari gereja, dari Tuhan, dan dia sangat menghargai sekali perjalanan itu. Dulu aku diberkati, sekarang aku memberkati. Itu hatinya beda dengan yang tadi itu. Datang main pulang, pasti beda. Bukan berarti mereka tidak baik, tidak. Tapi saya kira dengan berjemaat itu, kemudian dia melayani, dulunya lihat, wah pelayanan diberkati. Sekarang dia datang, dia melayani, dia akan merasa aku harus lakukan seperti aku dulu diberkati. Itu pasti lebih luar biasa, termasuk hati gembala ya. Kalau saya ngajar, bicara pemusik itu juga harus punya hati gembala, menggembalakan. Lah kalau dia tidak pernah jadi domba, bagaimana dia bisa punya hati gembala seperti itu? Ya, saya kira ini penting ya untuk dipikirkan untuk teman-teman yang mengatur pelayanan di gereja, beri kesempatan, dan bagus juga kalau bertanggung jawab memberi pelatihan, mengembangkan, nanti akan menuai hasilnya. Bukan nunggu hasil baru dituai. Maksudnya yang bikin bukan tapi nuai juga gitu. Kenapa enggak persiapkan, prosesnya tahu, dan dituai. Itu semua luar biasa. Ya seperti punya anak, diajari sampai jadi, kita bangga gitu ya. Seperti itu kan ya. Bukan bangga, tapi lebih cinta ya. Oh, itu lebih dalam itu. Benar-benar. Anaknya kan cinta orang tuanya nanti. Iya. Wah, itu. Mantap gitu. Itu mantap itu. Ya. Itu bukan bangganya yang kita pingin panen sebetulnya, tapi cintanya. Saya waktu dikasih kesempatan sama gereja-gereja itu untuk melayani dengan apa adanya skill saya, jadinya cintanya luar biasa ke sana. Pelayanan juga nggak dikasih persembahan pun nggak jadi masalah. Jadi begitu. Banyak prinsip, banyak poin-poin yang bisa diambil dari Wisnu ini. Dan lengkap banget. Wah, luar biasa ini. Thank you banget. Sore ini saya senang banget ketemu Wisnu dan menggali poin-poin banyak yang pastinya akan menginspirasi banyak teman-teman, dan kemudian kalau itu diterapkan akan mengembangkan, mendewasakan kita semua. Ya, terima kasih kesempatan dan waktunya Wisnu. God bless. Tuhan memberkati.